Setelah kita konfirmasi peserta PPG itu kita apa? Kemudian yang kedua, berkas apa saja yang harus disiapkan? Kemudian cari surat-suratnya itu di mana teman-teman? Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat-sobat calon guru, selamat datang di channel calon guru. Sobat semuanya, di sini kita akan memperbarui informasi terkait dengan pertanyaan umum bagi teman-teman PPG dalam jabatan tahun 2021 ya teman-teman. Yang mana di sini kita juga akan berbagi seputar informasi setelah kita melakukan diskusi bersama dengan kawan-kawan yang ada di Dinas Pendidikan Kabupaten. Nah, ini adalah teman-teman, yaitu kita akan membahas yaitu yang pertama terkait dengan langkah setelah kita melakukan konfirmasi peserta PPG dalam jabatan 2021 itu apa? Setelah kita konfirmasi peserta PPG itu kita apa? Kemudian yang kedua, berkas apa saja yang harus disiapkan? Kemudian cari surat-suratnya itu di mana teman-teman? Nah, di sini kita akan melakukan pembahasan tuntas. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan klik tombol subscribe-nya dan diaktifkan notifikasi loncengnya sehingga nanti jika ada update video terbaru, teman-teman tidak akan ketinggalan informasi ya. Baiklah teman-teman, untuk yang pertama yaitu terkait dengan langkah apa yang harus kita lakukan setelah kita melakukan konfirmasi peserta PPG dalam jabatan, baik angkatan 1 sampai 4 nanti. Jadi teman-teman, menurut alur PPG dalam jabatan daring, yang mana untuk lengkapnya, video lengkapnya terkait dengan alurnya ini silahkan klik tautan di deskripsi ya, sudah saya berikan. Di sini adalah ini teman-teman, setelah kita itu melakukan konfirmasi kesediaan, ini kan awalnya dulu karena kita masuk kualifikasi guru dalam jabatan yang belum punya serdik kan, maka kita ikut pretest PPG atau seleksi akademik, baik itu tahun 2019 atau tahun sebelumnya. Kemudian kalau misalkan kita lolos seleksi akademik, maka kita melakukan seleksi administrasi teman-teman. Setelah ini baru saja kemarin ini sudah diumumkan tanggal 15 jam 11 malam itu kita sudah bisa untuk melakukan konfirmasi kesediaan. Konfirmasi kesediaan melalui akun SIM PKB masing-masing ya teman-teman. Nah, sekarang ini kita sambil menunggu untuk konfirmasi kesediaan, ini adalah langkah berikutnya, kita akan ditetapkan sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2021. Oh ya, jika kalian ingin mengunduh materi ini, silahkan kalian unduh yang ada di website ini. Kemudian kalian berikutnya bisa klik pada label pendidikan profesi guru ya teman-teman. Nah, jadi di sini nanti kita menunggu penetapan untuk mahasiswa PPG dalam jabatan. Nah, di sini pada saat kita menunggu penetapan, antara jeda waktu antara konfirmasi sampai di sini, ini nanti kita harus upload yang namanya berkas pendukung ya, terkait dengan Form A1 lapor diri ke LPTK teman-teman. Berikutnya nanti kita registrasi online dan nanti kita akan berikan panduannya kepada teman-teman ya, makanya silahkan kalian klik tombol subscribe-nya supaya nggak ketinggalan informasinya. Kemudian terkait dengan apa saja yang perlu kita persiapkan, ini sebenarnya dulu di surat edaran tentang yaitu pelaksanaan seleksi administrasi PPG dalam jabatan ya. Di sini tertanggal 17 Februari itu sudah disampaikan ya teman-teman, yaitu untuk persyaratan peserta. Nah, di sini ada persyaratan peserta, yaitu yang pertama ini adalah guru di lingkungan ini ya, belum punya serdik. Ini sudah sangat jelas. Kemudian terdaftar di Dapodik sudah jelas. Kemudian memiliki NUPTK sudah jelas. Kemudian telah diangkat sudah jelas. Kemudian yang menjadi pertanyaan ini adalah terkait ini, yaitu poin nomor H, kemudian poin nomor I, dan poin nomor J. Ini nanti bukti fisiknya itu seperti apakah. Nah, di sini setelah kita melakukan tanya jawab dengan teman-teman yang ada di Dinas Pendidikan, itu adalah kita mendapatkan informasi yang seperti ini teman-teman. Nah, di sini dapat kita simak
yaitu coba kita besarkan dulu. Nah, ini yaitu untuk yang atas ini sudah jelas ya, ini adalah hasil pindah yang kemarin kita gunakan untuk melengkapi biodata diri. Di sini mungkin akan berbeda antara satu dengan kabupaten yang lainnya teman-teman ya. Kalau misalkan di kabupaten kami ini adalah ada ini, yaitu mengumpulkan persyaratan administrasi yang harus disiapkan offline. Jadi di offline tanpa legalisir untuk dikumpulkan di Dinas Pendidikan. Namun di sini untuk waktu pengumpulannya itu nanti akan disampaikan menyusul ya teman-teman. Jadi mungkin kita bisa bersiap-siap ya. Yaitu yang pertama, ini adalah satu set fotokopi semua berkas poin 2 di atas seperti hasil pindah ini saya rasa teman-teman masih memiliki semua ya ini ya. Kemudian fotokopi 1 lembar fotokopi KTP, kemudian 1 lembar fotokopi surat bebas narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya atau nafsa dari rumah sakit pemerintah. Kemudian 1 lembar fotokopi SKCK minimal dari polsek masing-masing teman-teman. Kemudian untuk 1 lembar fotokopi surat keterangan sehat. Kemudian berkas dimasukkan ke dalam stop map plastik senilai hektar warna merah, diberi keterangan nama lengkap, NIK, NUPTK, unit kerja di bagian depannya. Nah, berikutnya teman-teman untuk kira-kira carinya gimana gitu ya. Carinya itu di manakah? Ini setelah kita bertanya, ini adalah kita mendapatkan jawabannya adalah seperti ini ya kira-kira. Jadi untuk yang pertama ini sudah jelas ya, sudah jelas. Kemudian untuk fotokopi ini sudah jelas, tinggal fotokopi aja kan, masing-masing punya KTP. Kemudian 1 lembar fotokopi bebas nafsa ini adalah dari rumah sakit pemerintah. Ini kalau misalkan di daerah kami ini disepakati yaitu kita peroleh untuk surat bebas narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya atau nafsa ini dari rumah sakit pemerintah. Dan ini adalah kemarin sudah ditunjuk sama halnya dulu pada saat kita melakukan pemberkasan CPNS. Ini adalah dari RSUD, Rumah Sakit Umum Daerah di Kabupaten atau Kota ya. Itu adalah ditunjuk seperti itu. Jadi kalau surat bebas narkoba itulah dari RSUD teman-teman. Kemudian untuk yang D, fotokopi SKCK ini adalah bisa dari polsek masing-masing. Jadi di sini dijelaskan tidak perlu ke Polres tapi cukup bisa dari polsek. Kemudian untuk surat keterangan sehat ini adalah bisa dari puskesmas ya. Dia ditandatangani oleh seorang dokter puskesmas yang memiliki NIP ya, nomor induk pegawai. Kemudian berikutnya untuk berkas dimasukkan ke dalam stop map plastik atau senilai hektar warna merah, diberi keterangan ini nama, kemudian NIK, kemudian NUPTK dan juga unit kerja teman-teman. Itu adalah terkait dengan apa yang harus kita lakukan untuk yang bagian pertama. Jadi itulah teman-teman terkait dengan langkah setelah konfirmasi peserta itu apa, berkas apa yang harus disiapkan, dan cari surat-suratnya di mana. Semoga bermanfaat ya, dan semoga teman-teman sukses untuk PPG dalam jabatan tahun 2021. Dan mungkin teman-teman silahkan bagi kalian yang ingin berbagi kegembiraan, teman-teman itu lolos angkatan 1 atau tidak, kemudian kalian perguruan tingginya LPTK-nya di mana gitu ya. Kalau saya ini adalah ya ini agak jauh juga ya, Universitas Muhammadiyah Malang. Nah, entah dimanapun untuk pembelajarannya teman-teman, ini kita nggak perlu khawatir dikarenakan untuk PPG 2021 ini nanti adalah dilakukan secara daring ya. Jadi nanti seluruh prosesnya adalah secara daring teman-teman. Terkait dengan berkas yang dikumpulkan di Dinas Pendidikan itu nanti mungkin juga antara satu dinas dengan yang lain, provinsi atau kabupaten satu dengan lain mungkin akan ada perbedaan. Oke, demikian mungkin bisa menjadikan referensi bagi teman-teman untuk langkah berikutnya apa dan saat ini kalian harus ngapain gitu ya. Sampai jumpa, semoga bermanfaat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.